Apa ini? Nilai-nilai budaya Jawa semakin hari semakin luntur. Astagfirullahaladzim. Kijane iki piye to jan? Wong Jawa jaman saiki kok nyelot suwi kok ora ngregani budayane tanah laire dhewe. Jane aku iki urip ning Jawa, tapi nyelot suwi lingkunganku iki kok wis ora njawani maneh. Biyen sakene wayang kulit, biyen sakene reok jaranan, biyen sakake pentas yo. Tapi saiki wis jarang enek esan paling enek wong paling yo sing ndelok sawitik. Iya jane wong Jawa jaman saiki. Wong Jawa ning lingkungan iki jane surip ning Jawa suwi, tapi ora iso ngregani budaya dhewe. Lek budayane ilang yo. Boh. Alah. Tak tinggal banget sih, tak pikirin boy. Wong Jawa iku penak ditekuk-tekuk. Istilah dari kapan ya? Sudah lama dia pokoknya. Sudah tersirat sejak zaman bahula. Istilah itu muncul karena keberagaman Indonesia. Ragam budaya, ragam juga agamanya. Suku bangsa yang beribu-ribu, juga bahasa yang banyak sekali. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan masih banyak lagi. Selain ragam budaya, ragam agama, ragam suku bangsa, dan juga ragam bahasa, Indonesia juga mempunyai macam-macam jenis sosial juga. Ada yang kaya, ada yang sederhana, dan ada juga yang kekurangan. Untuk zaman sekarang, hal tersebut seharusnya bukan menjadi masalah, bukan? Karena kita bisa saling membantu satu sama lain. Yang berkecukupan dalam hal ekonomi mungkin bisa menyisihkan sebagiannya yang kurang beruntung. Dulu itu semua bukan masalah. Tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan, tidak ada membeda-bedakan. Mereka semua saling terbuka satu sama lain, saling membantu. Tapi sekarang ini semua kalah sama gengsi. Hal-hal tersebutlah yang membuat Indonesia semakin kehilangan arah. Apalagi tradisi-tradisi kita yang ada banyak sekali, yang seharusnya bisa dilestarikan, bisa diberikan kepada anak cucu kita, malah musnah begitu saja. Tradisi sudah tidak terarah, tidak ada lagi saling ramah tamah. Ketemu pun dulu kenal, sekarang sudah seperti orang asing. Padahal dulu sudah seperti sahabat karib. Yang ada sekarang malah ngomongin di belakang, terus tiba-tiba marah-marah. Gak jelas banget. Apa yang dimaksud dengan wong Jawa gampang ditekuk-tekuk? Wong Jawa gampang ditekuk-tekuk yakni filosofi yang menggambarkan tentang fleksibilitas masyarakat Jawa dalam kehidupan. Kehidupan masyarakat Jawa sangatlah fleksibel. Fleksibel di sini berarti masyarakat Jawa hidup seperti air yang mengalir. Dengan begitu, masyarakat Jawa dengan mudah dapat bergaul dengan orang lain, baik kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat kecil. Ngeten. Yang wonten pertanyaan ini ngeten. Yang apa wong Jawa niku wonge ramah, sopan, santun lan gadahi kepribadian kang asik. Amargi
wong Jawa niku ket jaman biyen niku sampun tertanam neng lubuk hatine terdalam niku wonten ingkang namine rasa toleransi ingkang kula niku sami-sami menungso, kula iki sami-sami tiyang Jawa. Pak ten mrika wonten tiyang Jawa ingkang agamane beda apa wonten suku ingkang liyane ingkang budayane beda. Iku wong Jawa niku saged ngregani. Wong Jawa niku saged menghargai dalam bahasa Indonesia. Selain itu, wong Jawa niku biyen niku orangnya itu wong Jawa niku dari dulu biyen niku wong niku ramah tamah sopan santun. Amargi napa? Ramah tamah sopan santun niku mengantarkan kepada kedamaian. Ya, dalam kedamaian niku tercipta kerukunan, tercipta rasa yang saling terikat. Saya itu sama-sama manusia, saya itu hanya harus menjaga kedamaian. Kulo niku sami-sami manungsa, sami-sami ciptaane Gusti Allah. Dadose niki kulo harus kudu ngergani manungsa lan njaga perdamaian. Ten amarga niku wong Jawa niku napa niku wau wonten ingkang namine kepribadian iki asik. Nah, ngoten. Amargi niku toleransi, jujur, sabar, tambahane toleransi, jujur, sabar, ramah tamah, sopan santun. Ngoten. Terus pun apa keuntungan dari orang-orang yang mudah bergaul? Menurut saya, orang-orang yang mudah bergaul memiliki beberapa keuntungan untuk diri sendiri dan juga orang di sekitarnya. Antara lain, yang pertama, orang yang mudah bergaul itu akan lebih bisa belajar untuk menerima orang lain, menerima kekurangan orang lain, menerima perbedaan, karena di setiap suatu lingkungan atau setiap daerah itu memiliki orang-orang yang berbeda karakteristik, pola pikirnya berbeda, sifat sikapnya berbeda juga. Jadi kalian pasti akan belajar untuk menerima orang untuk yang datang di kehidupan kalian. Jadi menurut saya mudah bergaul itu penting sekali, apalagi kalian di masa depan pasti akan bergaul dengan banyak sekali orang. Kalian akan terus bersosialisasi, terus akan datang di suatu daerah yang pasti kalian akan menemukan orang asing di sana. Kalian pasti akan harus beradaptasi dan harus bergaul dengan orang tersebut. Yang kedua, yang terjadi di kehidupan saya sekarang, menurut saya pandai bergaul itu juga membantu untuk jika kita membutuhkan informasi. Seperti contohnya, jika saya membutuhkan informasi di suatu daerah tersebut atau di SMA lain, saya pasti akan bertanya kepada teman saya yang ada di SMA tersebut atau daerah tersebut. Pasti teman saya itu akan membantu. Jika dia tidak bisa memberi jawaban atas informasi yang saya cari, dia pasti akan membantu mencarikan atau langsung menyarankan untuk bertanya kepada teman dia yang memiliki informasi yang saya cari. Jadi walaupun kalian pandai bergaul, walaupun tetap ada sisi negatifnya, tapi menurut saya sisi positifnya juga tidak kalah banyaknya dari sisi negatifnya. Apa kelebihan orang yang mudah bergaul dalam kehidupan sehari-hari? Karena mudah dan cepat bergaul dengan siapa saja, tentu ada beberapa kerugian yang bisa kita dapat. Jika kita malah bergaul dengan lingkaran pertemanan yang gelap, maka hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Jika teman sekitar kita adalah orang yang pemalas, maka kita juga akan menjadi orang yang pemalas. Kita juga akan kemalasan sehingga hidup kita akan monoton. Tidak ada pencapaian yang bisa kita raih. Sama halnya jika kita bergaul dengan pengguna narkoba, lama-kelamaan kita juga akan menggunakan narkoba dan menjadi pecandu barang haram tersebut. Apa alasan wong Jawa iku gampang ditekuk-tekuk mulai hilang atau langka pada zaman sekarang? Kalau menurut saya,
Karena pada zaman sekarang, kebanyakan orang justru menilai dari penampilan luar kita saja. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan sosial yang dimana mereka hanya mau berteman dengan orang yang memiliki wajah cantik ataupun tampan tanpa menginginkan sifat dan perilaku mereka. Bahkan mereka hanya berteman dengan orang yang sama seperti mereka. Contohnya, kaya berteman dengan kaya, miskin dengan yang miskin. Sehingga ini membuat kesenjangan sosial yang berbeda dengan membeda-bedakan kasta mereka. Dan itulah yang membuat wong Jawa itu gampang ditekuk-tekuk, mulai hilang atau langka pada zaman sekarang karena mereka saling membeda-bedakan. Aku ingin ini semua hanyalah sementara. Aku ingin tradisi yang dulu kembali lagi. Aku rasa bukan cuma aku yang ingin, tapi kita satu Indonesia ingin. Tidak ada lagi rasis di antara kita, membeda-bedakan suku bangsa, agama, bahasa. Kita semua sama. Kita semua satu Indonesia. Tidak ada yang membedakan, hanya membedakan budaya-budaya saja. Hanya membedakan tempat tinggal kita. Hanya membedakan jenis sosial juga. Aku rindu yang dulunya saling menyapa. Hai, apa kabar? Apakah kamu hari ini baik-baik saja? Sini deh cerita. Mari kita tukar pikiran. Sudahlah. Itu hanya dulu. Rupanya sulit untuk dikembalikan. Kemanakah tradisi itu? Benarkah sudah lenyap secepat itu? Ayolah, yang dulu saling ramah tamah, malahnya ada sinis di wajah. Aku ingin kembali saat-saat akan itu. Kita bersama-sama, canda tawa, bermain petak umpet, bermain kelereng. Itu semua hanya masa lalu yang bisa dikenang. Aku ingin kembali bermain gembira layaknya anak kecil yang lugu. Saya Jawa, saya bangga. Kita Jawa dan Kita kita bangga.